Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya mengenai UTS dari Fisika Awan. Dan ada 5 soal yang saya akan jawab di video kali ini. Maka mari lanjut ke videonya. Untuk soal pertama, ada gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Dari gambar yang bisa kita lihat, ada 6 bentuk dari eh, yang dibilang mikrofisis awan yang terjadi, seperti water vapor, cloud ice, snow, rain, maupun cloud liquid. Dan dari bentuk satu ke bentuk yang lain juga ada proses dari proses fisikanya, seperti sublimation, deposition, evaporation, dan lain-lain. Dan mari kita kupas satu persatu dari proses-proses tersebut. Pertama ada sublimation. Sublimasi adalah proses perubahan langsung dari fase padat ke gas tanpa melewati fase cair. Dalam konteks awan, sublimasi sering terjadi ketika kristal es di awan menguap menjadi uap air tanpa mencari terlebih dahulu. Proses ini biasanya terjadi dalam kondisi kelembapan rendah atau ketika kristal es berada di lingkungan yang tidak jenuh terhadap es. Selanjutnya ada deposition. Deposisi adalah kebalikan dari sublimasi, yaitu perubahan langsung dari fase gas ke padat. Pada awan, deposisi terjadi ketika uap air berubah langsung menjadi kristal es, biasanya pada suhu di bawah titik beku. Proses ini penting dalam pembentukan kristal es di awan dingin, terutama dalam kondisi kelembapan yang sangat tinggi terhadap es. Selanjutnya ada evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan air cair menjadi uap air. Di awan, penguapan terjadi ketika tetesan air di awan menguap kembali menjadi uap air, terutama di lingkungan yang tidak jenuh terhadap air. Penguapan menyebabkan tetesan awan berkurang dan dapat mempengaruhi ukuran butir awan serta stabilitas awan itu sendiri. Lanjut, ada condensation. Kondensasi adalah proses perubahan air menjadi cair. Ini adalah salah satu proses utama dalam pembentukan awan. Ketika udara naik dan mendingin, kelembapan relatifnya meningkat. Dan pada titik tertentu, atau misalkan dibilang supersaturation, uap air mulai mengembun menjadi tetesan kecil membentuk awan. Melting. Run adalah proses perubahan es menjadi cair. Dalam awan, proses ini terjadi ketika kristal es atau partikel es lainnya melewati lapisan udara yang lebih hangat. Jadi kalau misalkan es itu jatuh dan melewati lapisan yang hangat, yang melewati cair atau melting, sehingga suhu mereka meningkat dan es mencair menjadi air cair. Nanti ada autoconversion. Autokonversi adalah proses di mana tetesan awan kecil bergabung menjadi tetesan lebih besar. Jadi praktis di mana mereka berubah menjadi tetesan hujan. Jadi kalau saat di awan-awan ada tetesan-tetesan kecil yang dimana saat turun dia bergabung dengan tetesan air yang lain dan membuat butiran yang lebih besar. Proses ini sangat penting dalam pembentukan hujan di awan, di mana tetesan kecil menjadi cukup besar untuk jatuh ke bumi sebagai hujan. Lanjut, ada collection. Collection adalah proses pengumpulan atau penempelan tetesan atau partikel lain pada suatu partikel. Biasanya terjadi ketika tetesan atau kristal es yang lebih besar mengumpulkan tetesan atau partikel awan yang lebih kecil. Dan seperti kayak aerosol atau butiran-butiran debu yang melewati di awan, hal tersebut membuat hujan terbentuk karena partikel tersebut mengumpulkan tetesan-tetesan air tersebut. Dan itulah yang membuat salju dan juga hujan. Kemudian ada freezing. Proses tersebut adalah mekanisme pertumbuhan kristal es dalam awan campuran. Terjadi karena perbedaan tekanan uap di atas permukaan es dan air cair pada suhu di bawah nol. Karena tekanan uap jenuh di atas es lebih rendah daripada atas air cair pada suhu yang sama, uap air akan lebih mengendap pada kristal es daripada tetesan air cair. Selanjutnya ada sedimentation. Sedimentasi adalah proses penurunan atau jatuhnya partikel awan akibat gravitasi. Ketika tetesan atau kristal es cukup besar, gravitasi akan menarik mereka ke bawah. Partikel-partikel ini kemudian jatuh dari awan sebagai hujan, salju, atau es. Jadi, karena tetesan-tetesan ini sudah mulai agak besar, efek gravitasi akan menarik mereka ke bawah dan terjadi presipitasi. Selanjutnya, ada nomor 2. Jelaskan tentang curvature effect pada pembentukan butir awan, absolute effect pada pembentukan butir awan, dan juga kaitannya
kedua efek tersebut. Saya akan jelaskan curvature effect terlebih dahulu. Efek tersebut menjelaskan bahwa permukaan melengkung dari tetesan air yang sangat kecil meningkat tekanan uap jenuh di sekitarnya. Pada tetesan kecil, molekul air di permukaan cenderung lebih mudah untuk menguap karena kelengkungan yang lebih tajam. Akibatnya, tetesan yang lebih kecil memerlukan tingkat kelembaban yang tinggi untuk mempertahankan uap jenuh. Jadi, curvature effect ini berhubungan dengan ukuran dari butiran awan itu sendiri, di mana jika tetesan itu lebih kecil, maka uap jenuhnya juga diperlukan semakin banyak. Kalau kita lihat dari gambar di sini, grafik yang diperlihatkan oleh Kelvin effect yaitu yang berwarna hijau, garis putus-putus berwarna hijau. Di mana jika kita lihat perbandingan antara diameter dan juga saturation ratio-nya, diameternya semakin kecil diameternya, semakin melonjak tinggi saturation yang diperlukan. Kebalikannya, jika diameternya juga semakin besar, maka saturation-nya juga semakin menurun. Selanjutnya ada solute effect. Solute effect adalah pembentukan butir awan yang menggambarkan bagaimana keberadaan zat terlarut seperti garam atau debu yang bercampur dengan butiran air tersebut dapat menurunkan tekanan uap jenuh di sekitar tetesan. Partikel larut dalam tetesan air mengurangi konsentrasi molekul air di permukaan, sehingga mengurangi kecenderungan molekul untuk menguap. Jadi, jika kita lihat Raoult effect ini di grafik, Raoult effect ditandai dengan grafik berwarna merah putus-putus. Dan jika diameternya semakin besar, maka kecenderungan untuk molekul ini menguap itu juga semakin kecil, di mana semakin besar diameternya, semakin tinggi juga saturation ratio-nya. Dan kaitannya antara dua efek tersebut. Kurva Kohler adalah kombinasi dari efek Kelvin dan juga Raoult, menunjukkan keseimbangan antara keduanya, di mana volume atau bentuk dari tetesan air dan juga partikel-partikel seperti debu dan garam itu berkesinambungan, berkorelasi, di mana grafik Kohler ini ditunjukkan dari bentuk garis yang berwarna biru, dan juga ada titik hitam di tengah, yaitu adalah critical point-nya, di mana titik kritis pada kurva Kohler ini tetesan mulai tumbuh secara stabil, menunjukkan ukuran dan tekanan uap jenuh yang kritis. Jika supersaturasi mencapai titik ini, kritikal ini, ataupun melebihinya, maka tetesan akan terus berkembang besar dan juga membentuk butiran awan. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Jadi, teori parsel udara ini kian lebih cepat dari kenyataannya, karena teori tersebut masih ada celah-celah atau sesuatu yang harus diperbaiki terlebih dahulu, yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Dan berikut merupakan perkembangan-perkembangan dari modifikasi teori parsel udara, di mana faktor-faktor ini menutupi dari menutupi dari parsel udara yang tidak sesuai dengan nyatanya, teori parsel udara. Contoh dari inersia. Jadi dari teori parsel klasik ini, gaya buoyancy diasumsikan langsung menggerakkan parsel udara tanpa adanya resistensi dari massa parsel itu sendiri. Sebagaimana kita tahu, setiap massa apapun itu memiliki inersia, di mana jika ia berhenti, dia akan berusaha untuk mempertahankan kondisinya, dan jika dia bergerak, dia berusaha untuk mempertahankan kondisinya. Maka jika parsel udara itu pertamanya adalah diam, dan setelah itu mengembang ke atas, dia tidak seperti dengan gaya buoyancy, dia tidak semerta-merta langsung sesuai dengan teori parsel gaya buoyancy tersebut. Namun ia memiliki gaya inersia, di mana karena ada gaya inersianya itu semakin melambat juga dari perhitungan awalnya, seperti itu. Dan selanjutnya ada gaya gesek atau drag, di mana atmosfer bukan semerta-merta itu ruang hampa,
terdapat drag atau gaya gesek yang bekerja pada partikel udara saat bergerak naik, seperti uh, udara-udara yang lain atau misalkan debu atau segala macam yang membuat gaya gesekan dari partikel udara buoyance ke atas itu terhambat, jadi semakin lambat. Selanjutnya ada pengaruh adveksi atau turbulensi. Jadi karena partikel udara itu tidak bergerak hanya vertikal saja, ada horizontalnya juga, maka gaya dari horizontal ini juga mempengaruhi dari gaya buoyancy dari partikel udara. Dan selanjutnya ada kondensasi atau panas laten. Ketika partikel udara naik dan suhunya menurun, maka uap air di dalamnya bisa mencapai titik jenuh dan mulai mengembun menjadi tetesan awan. Proses kondensasi ini melepaskan panas laten yang menyebar ke seluruh lingkungannya dan meningkatkan suhu partikel udara dan memperkuat gaya buoyancy. Dan ini juga harus diperhatikan, di mana faktor ini itu mempercepat gaya buoyancy, tidak memperlambat, dan ini juga harus diperhatikan dari gaya-gaya yang lain, faktor-faktor yang lain, seperti respons thermal yang bertahap, di mana sebagaimana kita tahu, suhu itu tidak sekejap berubah dari panas ke dingin maupun dingin ke panas, ada tahapannya. Dan tahapan inilah yang membuat perhambatan dari gaya apung partikel udara tersebut. Selanjutnya ada model numerik dan simulasi komputer. Dalam perkembangan teori partikel udara modern, kita bisa memakai model numerik yang dengan menggunakan teknologi, di mana kalkulasi-kalkulasi yang sudah kita sebutkan sebelumnya, 5 kalkulasi sebelumnya itu bisa dipertimbangkan untuk gaya buoyancy, di mana semakin akurat dibanding dengan teori partikel klasik sebelum model numerik itu ada. Selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu soal hitungan, di mana sebuah droplet dari ukuran 2,xx mikrometer menjadi ukuran 3xx mikrometer dalam selang waktu 1x,x menit di suhu min 10 derajat Celcius dan pada tekanan 6x,x Pascal. Hitunglah supersaturation hubungan. Jadi dengan x adalah 2 digit terakhir dari NPT saya, yaitu 57, maka perhitungan tersebut dapat dilakukan. Dan berikut adalah perhitungannya. Lanjut, ada soal nomor 5. Berapa nilai kecepatan angin vertikal U pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation, jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x,x km, terpisah dari arah aliran lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer, dengan suhunya adalah 2x,x derajat Celcius. Diketahui bahwa xx adalah 2 digit terakhir NPT Anda. Dan lagi, NPT saya ada 57, dan berikut adalah rumus dan juga jawaban yang telah dimasukkan NPT yang cantum. Baik, mungkin itu saja dari presentasi singkat saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah menonton, dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menyimak kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.